Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Murah Senyum Channel ya. Kita akan bahas pembahasan tentang ini ya, penggunaan dari shortcut di MacBook. Biasanya kalau kita beli MacBook ini mungkin ada beberapa yang mungkin kita asing ya. Kalau biasa di Windows itu biasanya kita sering pakai Windows, gampang ya. Tapi mungkin bagi pengguna MacBook ya, ini kita senang berbagi info saja, senang ya, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk penggunaannya, supaya kita langsung ya, kita mulai dari kontrol ini. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu sebentar ya di sini ya. Di sini ada penggunaannya ya. Yang CMD ini sama dengan kontrol ya. Kalau yang di Windows kan kontrol ya. Kalau yang di MacBook command ya, atau CMD. Nah, lambangnya di sebelah spasi ini ya. Kanan kiri ini command ya, atau CMD. Terus shift, yang shift ini ya di bawah caps lock. Kalau di ini ada tulisan shift, ada panah ke atas, nah itu shift. Terus option atau yang ALT ya, ini sampingnya, ini samping dari command ya. Nah, ini option atau ALT ya. Gambarnya seperti ini, ada si kanan dan kiri ya. Terus juga ada kontrol ya, kontrol yang bagian ini bukan kontrol yang di Windows ya, tapi kontrol yang ada di sini yang panah segitiga ya. Segitiga saja seperti ini kontrol ya, atau CTRL ya kalau yang di ini ya, untuk kodenya ya, CTRL. Terus kalau yang ke caps lock-nya yang di atas ini, kalau kita menggunakan caps lock ya, yang atas ini FN, yang ini sudah ada tulisannya. Nah, kita akan pakai ya, kita akan coba. Jadi ini sih untuk membantu kita, nanti kita pakai CMD ya, atau command dulu ya. Ini kita hanya pakai beberapa saja ya. Kalau misalkan kita punya seperti ini ya, dari Ctrl A dulu ya. Ctrl A berarti ini ya, memblok semua. Nah, kalau bagian ini kan ini sudah jadi blok semua ya, diblok semua ya. Dan ini biasanya ini bermanfaat kalau kita mau copy ya, artinya mau salin ini ya. Nah, kalau misalkan kita langsung ke Ctrl C ya untuk copy ya. Ctrl C biasanya sama dengan Command C ya, Command C ini ya, salin ya, ini Command C. Nah, terus kita buat misalkan untuk yang baru misalkan ya, ini ada, bisa jadi ya kita untuk ke yang baru ya, kita pindahkan misalkan. Kita buat ini yang ada yang baru ya, buat baru ini ya. Nah, ini karena tadi sudah Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V ya, ini Command V sama ya, jadi hasilnya ya. Nah, ini command ya, dengan yang di sini ya. Nah, kalau kita mau buat ini dari Ctrl A, terus Ctrl C. Kalau Ctrl A tadi kita ulang, tadi mengeblok ya tulisannya ya, seperti ini ya. Terus Ctrl C, atau yang klik kanan ya. Ini biasanya kalau ini kita Ctrl C dulu, ada kata tempel ini ya, sama juga ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, itu penggunaan untuk Command A dan Command C ya. Terus ada juga Command D ya. Biasa Command D ini untuk duplikat ya, misalkan ini kita hapus dulu ya, ini ya, jangan simpan saja ya. Ini kita lihat misalkan di bagian ini ada project. Nah, ini kalau duplikat misalkan yang di sini, yang ini ya, Ctrl D ya, dia akan buat duplikatnya. Command D ya, bukan Ctrl D ya. Ini yang ini salinan foto ini ya. Nah, ada
6 item begini ya, langsung dibuatkan ya. Kita misalkan langsung mau buat ya untuk duplikatnya ya. Nah, sudah dibuat salinannya. Nah, sudah kontrol D sudah. Ada juga kontrol setelah D ada F ya, bukan kontrol ya, komen. Nah, ini keliru dengan Windows terus ya. Komen ya, mencari item dokumen ya, atau membuka jendela ya. Kalau misalkan kita buat ini biasa yang di sini ya, pencarian ini kan ini kalau menggunakan ini ya, pencarian yang di sini kontrol komen F ya. Nah, kalau misalkan kita buat di sini yang untuk di Word-nya ini kita kasih dia seperti ini, komen F gitu ya. Nah, ini muncul di sini ya, cari dokumen ya, misalkan komen gitu ya. Oh, nggak ada, karena nggak ada, kurang M1 misalkan. Nah, akan berwarna semuanya gitu ya. Terus kalau komen G, ini kan ada G ya, komen G ini untuk berikutnya ya. Misalkan kalau G, dia akan jalan terus ya untuk berikutnya yang ditandai ini, yang untuk nomor berapa yang misalkan kita sudah pakai komen F. Nah, terus cari ini mau cari yang mau diubah yang mana. Nah, ini menggunakan komen F ya, gitu ya. Komen G ya, komen F dulu, komen G ini mencari yang kata yang mau dicari kita ya. Misalkan komen yang di mana gitu ya. Nah, sesuai dengan yang di sini tadi G, ini cari lagi ya, mencari kemunculan berikutnya dari item sebelumnya yang ditemukan. Atau komen Shift G. Kalau H, ini untuk menyembunyikan jendela ya. H, misalkan ya, kalau ini untuk komen H. Komen M, memperkecil. Yang biasanya ini yang ke depan dock ya. Biasanya untuk dikecilkan ya. Ini komen M ya, biasanya ya. Yang untuk memperkecil tampilan semua yang di aplikasi ya, yang di docknya ya. Kalau kita menggunakan misalkan komen M. Ada juga komen O, N dulu ya. N itu untuk new ya. Bisa jadi kita buat mungkin yang di sini atau yang di sini ya, komen N ya. Dia akan buat satu baru ya. Kalau tadi kan kita ambil yang dari sini ya, yang ini ya, tanda ini ya. Kalau kita menggunakan komen N, langsung kita dibuatkan halaman baru gitu ya. Gitu. Terus komen O, ini untuk open ya. Misalkan kalau kita mau buka ya, ini bisa juga komen O untuk dokumennya, membuka item yang dipilih ya, membuka dialog. Misalkan mau buka apa gitu ya, bisa juga. Atau yang nah ini ya, mau yang mana gitu ya. Nah, kalau kita gunakan ini ya, komen O. Kalau yang di misalkan yang di sini komen O, yang di sini ini kan masih kosong untuk passcode-nya. Kita misalkan mau buka komen O gitu ya, yang untuk open ya, di mana gitu ya. Jadi nah, kalau misalkan ini gambarnya ya baru ini ya. Kalau mau buka yang di sini ya, mau buka yang mana, komen O ya, mau buka file atau folder ya, kita gunakan komen O gitu ya. Terus ada juga yang bagian ini mana, yang komen O, komen P ya, itu untuk mencetak. Misalkan kalau kita gunakan ini untuk print ya, komen P untuk mencetak, komen P ya, agak lama ini ya, munculnya ya. Nah, ini ya sudah muncul seperti ini. Kalau tinggal cetak, tinggal kita atur ya, misalkan ya, untuk terhubung yang kemana ya, printernya ya. Ini untuk print kalau komen P. Ada juga komen S ya. Jadi komen S, misalkan ini Ctrl A dulu, kita misalkan buat Ctrl A dulu, Ctrl C, terus Ctrl N. Kita sudah gunakan beberapa. Nah,
Nah, ini sudah kita kontrol pastenya ya, komen paste ini ya, komen V ya, V ini ya, V yang V ini gitu ya. Jadi kita komen S ya, ini karena saya keliru pakai kontrol ya tadi ya. Ini tinggal kasih nama ya, misalkan ini tuts Mac begitu ya, simpan. Jadi ya, ini sudah buat satu file. Kita menggunakan Ctrl S menyimpan ya. Ctrl V ada komen, bukan kontrol ya, komen V untuk menaruh ya, artinya menempel ya, seperti klik kanan yang kalau misalkan ini ya, kalau kita sudah Ctrl C gitu ya, kalau misalkan ini tempel ya komen V ini ya. Nah, itu penggunaannya. Nah, masih ada beberapa ya yang di bagian ini untuk dokumen. Misalkan kalau kita ketik-ketik ya, kalau Ctrl B misalkan, kalau misalkan ini kita buat yang seperti ini, bold ya, jadi hitam. Ini untuk dokumen ya, yang ada di dokumen. Kalau untuk memiringkan ini ya, ini misalkan yang di bagian ini kita kasih miring, Command I dikasih miring begitu. Nah, ini kalau untuk menambah tautan web ya, misalkan. Nah, ini komen batalkan ya, komen K ya, itu ya, itu menambah tautan web ya, misalkan kita mengarahkan atau link ya. Kalau misalkan yang di sini ini underline ya, untuk bagian ini underline, terus T menampilkan atau menyembunyikan jendela font ya, gitu ya. Nah, ini ya, atau komen F ya, nah, hilangkan gitu ya, sama seperti di awal ya. Komen ini ya, D untuk folder ya, sama dengan yang ini ya, yang sebelumnya ya. Ada juga yang info ya, kalau yang ini kan untuk memiringkan ya, tapi ada juga yang kalau misalkan ini kita buat projectnya ini ya, kita ini Command I ya, dia akan keluarkan infonya ya, ini berapa megabit kalau kita gunakan untuk file atau folder ya, gitu ya. Nanti akan ada info yang diberitahu ya, gitu ya. Terus juga untuk menambah, misalkan menambah tulisan di sini ada banyak ya, nanti teman-teman bisa ini juga ya, ada banyak hal ya. Ada banyak juga kontrol ya, kontrol yang di Mac ya. Ini tidak saya bahas semuanya, tapi ini yang biasa kita hanya pakai saja ya. Kalau untuk menambah tulisannya ya, misalkan ini ya, yang komen ini ukuran dari tulisannya nantinya, atau halamannya, misalkan kalau ini tuh kecil ya, ini ya. Nah, ini ya, untuk perkecil ya, kalau halaman misalkan di website, kalau misalkan yang ini ya, kita buat YouTube begitu ya. Nah, ini komen plus ya. Nah, ini ukuran untuk membesar dan memperkecil ya. Ini kalau komen min ya, itu ya. Ini untuk memperbesar, untuk memperkecil ya. Kalau kita akan gunakan komen plus maupun komen ini ya, bisa juga komen shift plus ya, atau min ya, untuk menambah atau mengurangi ya, sama juga ya. Jadi banyak hal yang di sini. Untuk panah atas ya, ada juga ya, FN, penggunaannya FM ya. Nanti saya taruh di bagian ini ya, di bagian dari deskripsi saya kasih link untuk bisa download ini ya, untuk mencoba semuanya ya. Ini kita tidak bahas karena banyak sekali ya, nanti teman-teman bisa juga coba sendiri ya, di mana penggunaan dari shortcutnya ya, banyak sekali. Ini hanya shortcut yang biasa kita pakai di penggunaan di MacBook untuk mempercepat dari pengerjaannya.
hanya menggunakan komen saja ya. Yaitu pembahasan tentang penggunaan shortcut yang menggunakan komen ya. Masih banyak yang tadi ya, ada banyak hal untuk shortcut yang lain, silahkan teman-teman coba juga ya. Ini nanti saya kasih di bagian deskripsi ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba, sampai ketemu di video berikutnya.